manakah hasil yang paling besar? 1/2/5 ditambah 5% atau 1,45 dikurang 35%? Lalu bagaimanakah cara menjumlahkan dan juga mengurangkan dalam bentuk persen? Mari kita cari tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Ya, bagaimana anak-anakku semuanya? Apakah kalian mengerti tentang video yang tadi Bapak putarkan? Ya, jika kalian belum mengerti, mari kita bahas permasalahan yang tadi ada di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini ya kita dapat bertemu kembali dalam materi pelajaran matematika, khususnya untuk subbab penjumlahan dan juga pengurangan pecahan persen. Nah, untuk itu ya, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anakku sekalian, untuk agar kalian dapat memahami ya tentang video yang tadi Bapak putarkan, maka mari dengarkan, saksikan dengan seksama video penjelasan berikut ini. Wabarakatuh, bertemu lagi dengan Bapak ya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai penjumlahan dan juga pengurangan persen ya. Bersama Pak Safrijal, tentunya kalian sudah mengenal Bapak semua ya. Nah, tujuan dalam pembelajaran kali ini yaitu pertama kalian dapat menjumlahkan dan juga mengurangkan pecahan persen. Lalu yang kedua, kalian dapat juga menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan juga pengurangan pada persen. Nah, kita langsung di sini ya, penjumlahan dan pengurangan persen. Pertama adalah kalian perlu mengetahui pengertian persen. Ingat, persen memiliki lambang seperti ini ya. Nah, lalu persen itu terdiri dari dua kata, yaitu kata per dan juga kata sen. Artinya per itu sama dengan per ya, pembagi, seper ya. Lalu sen itu adalah 100. Jadi dapat diartikan persen itu adalah per 100 dari sebuah bilangan pecahan. Maka jika kita buat di sini misalkan ada 10%, dapat kita tuliskan menjadi 10/100 ya. Lalu contoh lagi, jika ada 25%, maka bisa saja kita buat menjadi 25/100. Nah, ada dalam sebuah tabel, misalkan kita buat di sini pecahan biasa akan menjadi pecahan persen. Bagaimana caranya? Misalkan ada 3/4 ya. 3/4 di sini ya, kita tuliskan kembali dengan cara bagaimana mengubah penyebutnya menjadi bilangan 100. Nah, 4 menjadi bilangan 100, maka perlu kita kalikan dengan kali berapa? Iya, 4 dikali 25 ya. Jika penyebut dikali 25, maka pembilang pun harus dikali dengan 25, sehingga 4 dikali 25 adalah 100, 3 dikali 25 adalah 75. Artinya 3/4 sama dengan 75/100, atau bisa kita tuliskan menjadi 75%. Nah, contoh yang kedua yaitu misalkan 1/10. 1/10 ya, jika kita buat di sini 10 sebagai penyebut, maka 10 harus dikalikan. Dikalikan dengan berapa supaya menjadi 100? Maka 10 dikali 10 akan menjadi 100. Penyebut dikali 10
maka pembilang pun harus dikali 10 sehingga didapatlah 10/10. Artinya bisa kita buat menjadi 10%. Nah, contoh yang ketiga yaitu misalkan 4/5. 4/5, maka kita buat di sini 5 dikali berapa supaya menjadi 100 ya. 5 dikali berapa? Iya, masing-masing dikali 20 sehingga 5 dikali 20 100, 4 dikali 20 menjadi 80. Jadilah 4/5 itu adalah 80/100, yaitu kita dapat buat atau kita dapat tuliskan 80%. Jadi 4/5 sama dengan 80% ya. Kita langsung ke persoalan yaitu tentang penjumlahan dan juga pengurangan persen. Pengurangan dan penjumlahan bentuk persen dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan di depan tanda persen. Ingat ya, cukup menjumlahkan dan juga mengurangkan bilangan-bilangan yang terdapat di depan tanda persen. Sebagai contoh misalkan, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan persen berikut. Nah, misalkan 58% ditambah 24%. Maka kita bisa buat ya, 58% ditambah 24% adalah menjumlahkan ya. Ingat, karena dia ditambah, jadi kita cukup menjumlahkan saja. 58 ditambah 24%. Nah, di sini ya 58 ditambah 24%, maka kita bisa buat coret-coretan seperti biasa ya. Penjumlahan bersusun ada 58 ditambah 24, maka 8 ditambah 4 sama dengan 2. Dari mana 2? Ya, 8 tambah 4 adalah 12 ya. 2-nya disimpan di sini, 2-nya ditaruh ya di sini, diletakkan di bawah, 1-nya disimpan. 1 disimpan di mana? Di bagian puluhan, yaitu 1 tambah 5 tambah 2 sehingga menjadi 8. Artinya kita bisa buat di sini bahwa 58% ditambah 24% sama dengan 82% gitu ya. Lanjutkan ya. Kita lanjutkan 75% dikurang 35%, artinya sama saja 78 dikurang 35 ya. Kita buat coretan misalkan 78 dikurang 35. Maka secara otomatis kita buat di sini ya, bagian puluhan dan juga bagian satuannya sudah kita dapatkan. Dengan cara bersusun pengurangan, kalian cukup langsung kerjakan. 8 dikurang 5 sama dengan 3. 7 dikurang 3 sama dengan 4, sehingga dapat kita buat 78% dikurang 35% adalah 43%. Ya, pada contoh berikutnya ya, yaitu tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut dalam persen. Artinya ya, ada pecahan lainnya yang dijumlahkan dengan persen atau pecahan lainnya dengan pecahan biasa dengan pecahan desimal, misalkan yang dijumlahkan harus menjadi persen. Maka ubah terlebih dahulu pecahan-pecahan tersebut menjadi ke dalam persen. Nah, sebagai contoh misalkan 3,8 ditambah 45%. Artinya 3,8 adalah pecahan desimal. Nah, sehingga kalau kita buat di sini ya, 3,8 ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 8 pada 3,8 sehingga menjadi per 10. Artinya 3,8 sama saja 38/10. Nah, agar dia menjadi pecahan persen, bagaimana caranya? Maka penyebutnya harus dikalikan masing-masing 10 sehingga 10 kali 10 100, otomatis ya pembilangnya pun harus dikalikan 10 sehingga 38 dikali 10 adalah 380/100, atau kita bisa tuliskan menjadi 380%. Sehingga ya 380% ditambah 45%, artinya kita cukup menjumlahkan 380 tambah 35 sehingga dapatlah 425%. Contoh berikutnya yang kedua adalah tentang pengurangan. Bagaimana jika ada pecahan campuran?
ya dikurang dengan persen, maka pecahan campuran tersebut harus dijadikan pecahan biasa dahulu ya. 1/4/5 menjadi 9/5. Bagaimana caranya? 5 kali 1 ya ditambah 4. 5 kali 1 adalah 5 ditambah 4 adalah 9, sehingga 9/5 kita bisa tuliskan di sini 95 dikurang 56. Lalu 9/5-nya ini ya dikalikan dengan 20 agar penyebutnya menjadi 100 ya. Nah, ketika 5 dikali 20 100, maka pembilangnya pasti 9 kali 20, jadinya 180, atau bisa kita tuliskan 180 per 100 itu sama dengan 180%. Lalu kita bisa ubah 9/5 menjadi 180% dikurang 56%, maka jadilah 124% ya. Nah, ayo coba komunikasikan yang tadi awalnya sudah Bapak berikan pertanyaan, bagaimana, apakah ya lebih besar 1/2/5 ditambah 5% atau ya 1,45 dikurang 35%. Nah, kalian bisa dicoba ya, kerjakan dan dibuat langkah cara-cara mencarinya seperti yang sudah Bapak ajarkan. Ya, terima kasih. Ya, kesimpulan kita adalah penjumlahan dan pengurangan pada bentuk persen dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan di depan tanda persennya. Dari Bapak cukup sekian ya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sekarang sudah mengerti tentang penjumlahan dan juga pengurangan pada bentuk-bentuk persen? Nah, untuk itu ya, kalian silakan putar kembali video tersebut jika memang belum mengerti, dan Bapak harapkan kalian dapat mengerti semuanya dan dapat mengerjakan tugas-tugas kalian dengan baik nantinya ya. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil dan juga doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.